Grade 1 dan Grade 2, apa kabar semuanya? Hari ini Miss Clarence, Miss Renata, dan juga Lause Anita akan mengajak anak-anak semua untuk weekly worship. Anak-anak, Miss Clarence ingatkan ya, anak-anak ibadahnya lewat dari rumah. Nah, tapi anak-anak juga bukan hanya duduk dan menonton saja, tapi anak-anak juga ikut bernyanyi ya. Oke? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita mau baca dulu nats pembimbing kita dari Keluaran 32 ayat 23. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memuji Tuhan. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu Everybody Everywhere. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan, Miss mau ajak anak-anak untuk berdoa dulu. Yuk semuanya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan pagi ini, kami bisa memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai setiap weekly worship kami pagi ini, biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak, bersyukur ya, Tuhan sudah anugerahkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita. Coba anak-anak lihat apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus juga mencukupkan setiap kebutuhan kita. Coba anak-anak lihat, anak-anak pakai baju kan? Nah, anak-anak kita pakai baju. Perut anak-anak gimana, kenyang? Kenyang ya, kita
bisa makan. Kemudian lihat ke atas, ada apa? Ada atap, kita juga punya tempat tinggal. Wah, betapa Tuhan sangat mencukupkan kebutuhan kita. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi lagu yang kedua, He is God. Yuk anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mau ajak anak-anak untuk menyiapkan hati dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya. Percaya
sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Miss Juliana. Halo anak-anak kelas 1 dan 2 SD Bintang Mulia. Apa kabarnya kalian di rumah? Pasti semua sehat dan dalam keadaan baik ya. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Bagus, semua sudah siap? Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan lebih dulu supaya kita boleh mengerti, boleh memahami firman Tuhan yang hari ini kita baca dan renungkan. Yuk, lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Miss Yuli akan berdoa dan kalian ikuti di rumah ya. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk pagi dan hari yang Engkau masih berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami diberi istirahat yang cukup, semalam yang boleh berlalu. Kami juga bersyukur diberikan tubuh yang sehat. Kami masih boleh bisa mengikuti HBL di rumah kami masing-masing. Dan khususnya pada pagi hari ini, kami bersama dengan seluruh teman-teman kami, kelas 1, 2, dan guru-guru. Kami datang Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Kami mau belajar, merenungkan, membaca firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami semua, supaya kami boleh mengerti, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, menyerahkan waktu, pembacaan, dan perenungan firman-Mu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, Miss Yuli punya sebuah gambar yang akan Miss Yuli tunjukkan di samping ini. Ayo, siapa bisa tebak nama barang yang Miss Yuli tunjukkan ini? Apa? Oh, anak-anak tahu sekali barang ini ya. Betul anak-anak. Ini tempat pensil kekinian yang anak laki-laki dan anak perempuan semua suka tempat pensil seperti ini, bukan? Nah, hari ini Miss Yuli ingin mengajak anak-anak menukar tempat pensil ini yang kalian suka dengan yang satu ini. Miss Yuli kasih 5 tempat pensil seperti ini untuk kalian. Mau ya? Hah? Tidak mau? Kalau begitu Miss Yuli tambah tempat pensil yang tadi 5 beserta dengan isinya lengkap deh dan bagus. Mau ya? Loh, kok tetap tidak mau? Ini semua barangnya baru, lebih banyak daripada gambar yang tadi pertama. Tetap tidak mau ya? Coba Miss Yuli mau tanya sama guru kalian deh. Mungkin guru-guru kalian mau ya? Miss Sarah, kalau Miss Sarah punya tempat pensil kekinian tadi ditukar dengan Miss Yuli, tempat 5 pensil yang baru. Mau nggak Miss Sarah? Loh, kok Miss Sarah juga nggak mau ya? Kenapa Miss Sarah tidak mau? Oh, warnanya tidak menarik katanya. Coba Miss Yuli mau tanya lagi satu lagi. Miss Yuli mau tanya Miss Bunga deh. Pasti Miss Bunga mau nih ya bertukar sama Miss Yuli ya. Miss Bunga Miss Bunga mau kan tempat pensil kekinian tadi ditukar dengan 5 tempat pensil baru beserta isinya yang bagus-bagus juga. Mau ya Miss Bunga ya? Wah, kok tetap tidak mau Miss Bunga juga? Kenapa Miss Bunga? Oh, tempat pensil yang kekinian itu lebih bagus ya? Mengapa semua orang tidak mau ya? Tempat pensilmu kan jadi lebih banyak kalau ditukar dengannya Miss Yuli tadi 5. Alat tulisnya juga jadi bertambah lebih banyak. Kok tidak mau tukar? Oh,
menurut kalian alat tulis yang Miss Yuli tawarkan kuno ya? Apa? Jadul? Pas 1-2 tahu jadul ya? Oh, jadul ya. Terus? Oh, harganya lebih murah. Kok kalian tahu ya harganya itu lebih murah? Oh iya, ukurannya lebih kecil juga. Oh, gak keren. Wah, kalian anak-anak SD Bintang Mulia hebat-hebat nih ya. Tapi coba, kalau alat tulis atau tempat pensil kekinian tadi, Miss Yuli tukar dengan yang ini. Tunggu. Kok jadi rebutan mau semua? Wah, kalian nih ditukar sama yang 5 tadi nggak mau. Sekarang ditukar sama yang ini mau. Ternyata kalian sudah tahu ya mana memilih barang yang baik dan berkualitas. Ini kan model terkini ya, tempat pensil kekinian yang kalian suka. Oke. Kalian hebat deh. Kalian tahu memilih barang yang bagus dan berkualitas. Sip, oke. Tapi Miss Yuli sedikit bingung anak-anak dengan sikap sebuah bangsa yang mau-maunya menukar atau menggantikan sesuatu yang sangat berharga dengan sesuatu yang kurang bahkan tidak berharga. Anak-anak dan guru-guru SD Bintang Mulia saja bisa menentukan, memilih mana yang bagus, berharga, dan indah. Masa ini sebuah bangsa yang besar, mereka tidak bisa mengambil pilihan yang benar dan penting. Nah, begini anak-anak, Miss Yuli sedang membaca Keluaran pasal 32. Salah satu perjalanan umat pilihan Tuhan yang kalian tahu tidak namanya siapa? Umat pilihan tersebut, bangsa tersebut? Ya, betul. Bangsa Israel. Dan Alkitab menuliskan salah satu peristiwa bangsa Israel setelah mereka dibawa keluar dari Mesir oleh Musa. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Musa, katanya, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana." Lalu Musa pergi, naik ke atas gunung yang Tuhan tunjukkan bersama Yosua. Musa berada di atas gunung selama 40 hari, 40 malam di atas gunung itu. Nah, ini adalah cara Tuhan berbicara kepada umatnya pada saat itu. Firman Tuhan mencatat bahwa Musa belum juga turun dari gunung. Di sini dikatakan Musa mengundur-undur waktu turun dari gunung itu. Mulai nih bangsa Israel gelisah, gak tenang, mulai ragu-ragu dan tidak percaya, khawatir, bingung. Sehingga mereka berkumpul, mereka cari Bapak Harun. Mereka minta kepada Pak Harun. Katanya begini, Pak Harun, mari buatkan kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa, pemimpin kami itu yang bawa kami keluar dari Mesir, tidak tahu apa yang terjadi dengan dia di atas gunung. Lalu Bapak Harun memerintahkan bangsa Israel untuk mengumpulkan semua perhiasan mereka, anting-anting mereka, gelang mereka yang terbuat dari emas. Lalu dikumpulkan semua perhiasan mereka dari emas dan dibuatnyalah mereka sebuah patung. Patung apa anak-anak? Nah, ini dia. Patung lembu emas yang dibentuk dari emas. Anak-anak ingat? Beberapa saat sebelumnya
Tuhan sudah memberikan perintah kepada bangsa Israel. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, menyerupai apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu perintah Tuhan. Artinya, ketika bangsa Israel dan Bapak Harun membuat sebuah patung, membuat Allah lain, berarti mereka melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka berkumpul, mereka mendirikan mezbah, mempersembahkan korban, makan, minum, mereka bernyanyi-nyanyi, bersukaria. Mereka melakukan ibadah kepada Allah yang mereka sembah dalam bentuk patung lembu emas tersebut. Apakah kira-kira Musa tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, tentu Musa tidak tahu ya. Musa ada di atas gunung. Tapi siapa yang tahu? Betul sekali. Tuhan Allah tahu. Tuhan Allah melihat. Tuhan Allah juga mendengar apa yang bangsa Israel lakukan. Oleh sebab itu, Tuhan Allah berkata kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Tuhan Allah setelah berbicara kepada Musa untuk meminta turun, Tuhan Allah berkata kepada Musa, Tuhan Allah marah dan murka sekali. Apa artinya murka? Murka itu marah besar atas perbuatan bangsa Israel. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan. Musa meminta dan memohon kepada Tuhan Allah supaya tidak marah terhadap bangsa Israel. Dan Allah mendengarkan Musa dan turunlah Musa dari gunung itu. Musa turun dari gunung itu dengan membawa 2 loh batu seperti ini. 2 loh batu ini berisi tulisan Tuhan. Apa itu? 10 perintah Allah. Yang anak-anak juga sudah pelajari, bukan? Ketika Musa dan Yosua turun dari gunung, terdengarlah suara bangsa Israel sedang bernyanyi secara berbalas-balasan. Semakin dekat perkemahan bangsa Israel, terlihatlah oleh Musa dan Yosua patung lembu emas ini. Lalu Musa marah terhadap bangsa Israel. Kedua loh batu yang ada di tangannya dilemparkannya sehingga menjadi hancur. Musa mengambil patung lembu emas itu, dibakarnya dalam api, lalu digilingnya sampai halus. Musa berkata kepada bangsa Israel, apakah yang telah dilakukan bangsa ini sehingga kalian melakukan dosa yang besar seperti ini? Musa bertanya kepada bangsa Israel, siapakah yang mau hari ini mengambil keputusan untuk tetap percaya dan mengikut Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Musa menantang bangsa Israel. Siapa yang mau ikut Tuhan? Lalu Musa meminta orang yang mau ikut Tuhan datang padanya. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel yang mau ikut Tuhan, kamu semua ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik ke gunung Allah untuk menghadap Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika Musa naik ke atas gunung kembali dan Musa berhadapan dengan Tuhan Allah dan Musa memohonkan ampun dosa bangsa Israel kepada Allah, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Katanya, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. anak-anak,
Tuhan Allah bukan menghukum bangsa Israel, bukan murka kepada bangsa Israel, meskipun di akhir cerita dalam pasal 32 ini Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel tetap kena tulah. Tetapi Tuhan tidak membuang bangsa Israel dan Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Anak-anak, Miss Yuli ingin mengajak kita merenungkan tentang dua hal. Yang pertama, kembali ke pertanyaan Miss Yuli tadi di awal. Miss Yuli sedikit bingung dengan bangsa Israel yang mau menggantikan Tuhan Allah yang hebat itu, yang berkuasa itu, yang sudah menyatakan mujizat yang besar kepada bangsa Israel. Mungkin anak-anak ingat bukan? Tuhan Allah sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel menang atas segala 10 tulah yang dikenakan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tuhan membelah laut Tebrau menjadi 2. Tuhan memberikan air minum. Tuhan memberikan segala kecukupan, pemeliharaan, tiang awan, tiang api. Banyak sekali yang Tuhan sudah kerjakan buat bangsa Israel. Tetapi ketika menunggu Musa kembali dari gunung saja, bangsa Israel sudah berubah hatinya. Mereka memilih membuat patung lembu emas dibandingkan tetap percaya kepada Tuhan Allah. Bukankah kita juga sama seperti bangsa Israel ya? Kita juga orang yang berdosa besar kepada Allah kita. Kita lebih memilih hobi-hobi kita, kesenangan-kesenangan kita, kesukaan-kesukaan kita, keinginan-keinginan kita daripada memilih Tuhan. Contohnya, mungkin di hari Minggu kita tahu bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita pilih tidur karena masih ngantuk. Atau kita tahu harusnya beribadah kepada Tuhan, kita pilih nonton film kesukaan kita. Karena jam tayangnya sama dengan jam ibadah sekolah minggu kita. Atau kita tahu harus beribadah, kita lebih pilih main games atau melakukan hal yang lain yang menyenangkan hati kita, bukan memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak setia pada Tuhan. Kita tidak sabar menunggu Tuhan menjawab doa kita. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukankah kita sama seperti bangsa Israel? Tetapi kita juga belajar melihat Tuhan Allah. Tuhan Allah vs patung lembu emas yang bangsa Israel buat. Siapa Allah yang kita kenal? Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa melihat, Allah yang bisa mendengar, Allah yang bisa menolong kita, Allah yang mengerti kita, Allah yang sangat baik, Allah yang panjang sabar, kasihnya besar, dan Dia juga mengampuni semua dosa-dosa kita. Hanya ada satu Tuhan Allah yang benar, hanya ada satu Tuhan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir, Dia menderita mati di atas kayu salib, lalu Dia bangkit dari kematian, Dia naik ke surga. Hanya satu Allah yang seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh patung? Patung hanyalah benda mati. Mau disembah, mau dipuja-puja, mau diapakan, dia tetap hanyalah sebuah patung yang tidak bisa melakukan apapun. Dia hanyalah sebuah benda mati yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, tidak bisa juga mengerti apa yang kita katakan. Anak-anak, maukah anak-anak tetap percaya, tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus? Maukah? Miss Yuli sudah membaca semua doa anak-anak pada waktu peringatan HUT RI ke-75 yang lalu. Miss Yuli senang sekali membaca doa-doa kalian.
Doa-doa kalian begitu baik, doa-doa kalian begitu indah dan sangat menggetarkan hati Miss Yuli. Dari semua doa yang kalian tuliskan, Miss Yuli melihat sebagian besar kalian ingin mendoakan Indonesia, khususnya di dalam hal apa? Supaya virus corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, bisa segera berhenti, Miss, di negeri Indonesia ini. Miss Yuli setuju dengan anak-anak semua. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan waktu pasti kita terbebas dari virus corona ini, bukan? Ada yang tahu? Miss Yuli pun tidak tahu kapan ini akan berakhir, kapan ini akan berhenti. Sama seperti bangsa Israel tadi ya, mereka menunggu Musa, menunggu, menanti, akhirnya mereka tidak sabar dan mereka memilih Allah yang lain. Miss mengajak kita semua, janganlah seperti bangsa Israel. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi corona ini. Percaya, berdoa, dan terus sambil melakukan bagian kita, supaya mata rantai ataupun penyebaran virus corona ini bisa berhenti dengan cara kita tetap menjaga protokol kesehatan dan terus meminta pertolongan Tuhan. Apakah anak-anak yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong? Ya, Miss Yuli pun percaya. Nantikan pertolongan Tuhan dengan setia, jangan pilih Allah yang lain. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak yang mau tetap percaya dan tetap yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita semua, menanti pertolongan Tuhan pada waktunya, kita nyanyikan sekali lagi, Aku Percaya. Dapat hapuskan dosaku, aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya, Dialah Tuhan dan Allahku, aku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka, aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya.
Anak-anak, biarlah lagu tadi boleh menjadi lagu yang kalian boleh ingat, sering nyanyikan, itu sebagai sebuah doa. Aku percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dan Allah kita. Mari anak-anak, kita mengakhiri weekly worship hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Miss Yuli akan pimpin doa. Anak-anak boleh ikuti di rumah doa Miss Yuli. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami sungguh bersyukur. Hati kami sungguh terharu. Kami belajar, kami menerima firman Tuhan yang mengatakan kepada kami, yang mengajar kepada kami, bahwa kami adalah orang berdosa. Berdosa banyak, berdosa besar kepada Tuhan. Kami butuh pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini juga kami bersyukur. Kami boleh mengenal Tuhan Allah kami. Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang lahir di dalam diri Yesus Kristus. Menderita dan mati di atas kayu salib. Untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Dosa-dosa yang banyak dan besar itu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang mati adalah Tuhan Yesus yang bangkit, yang menang atas maut, atas segala yang jahat. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik. Allah yang begitu mengasihi kami, orang berdosa. Bahkan Engkau sangat sabar kepada kami Tuhan. Engkau sangat baik ketika kami berdosa. Tuhan tidak menghancurkan kami, Tuhan tidak membuang kami, tetapi bahkan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Saya mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu yang tadi saya nyanyikan. Ku percaya pada Yesus ku percaya. Di saat suka, di saat duka, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah weekly worship hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus boleh menolong, menaruhkan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.